Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Karina Susaki. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Kali ini saya akan membahas salah satu soal SBMPTN, lebih tepatnya beberapa soal SBMPTN pada pelajaran ekonomi. Kita langsung masuk pada soal yang pertama. Soal pertama yaitu di bawah merupakan sistem pencatatan neraca pembayaran. Yang pertama, impor barang dari negara lain. Yang kedua, ekspor barang ke negara lain. Yang ketiga, investasi jangka pendek yang ditanam penduduk di negara lain. Yang keempat, penerimaan bunga dan dividen dari penduduk negara lain. Yang kelima, investasi jangka pendek yang ditanam oleh penduduk negara lain di dalam negeri. Yang keenam, penduduk yang melakukan pembelian emas dari negara lain. Dari pernyataan di atas yang merupakan sistem pencatatan neraca pembayaran transaksi kredit adalah soal tadi adalah salah satu soal SBMPTN 2017. Opsi yang pertama 1, 2, dan 3. Opsi kedua 1, 3, dan 5. Opsi ketiga 2, 4, dan 5. Opsi keempat 2, 4, dan 6. Opsi kelima 4, 5, dan 6. Oke, mari kita bahas. Yang termasuk transaksi kredit itu ada 8, yaitu ekspor barang ke negara lain, kemudian penerimaan jasa dari penduduk negara lain, yang ketiga penerimaan bunga dan dividen dari penduduk negara lain, yang keempat penerimaan hadiah dan kiriman uang dari penduduk negara lain, yang kelima investasi jangka panjang yang ditanamkan oleh penduduk negara lain di dalam negeri, yang keenam investasi jangka pendek yang ditanamkan oleh penduduk negara lain di dalam negeri, yang ketujuh penjualan emas pada penduduk negara lain, yang kedelapan penduduk negara lain menabungkan uangnya di bank dalam negeri. Oke, jadi jawabannya itu C, yaitu opsi ketiga 2, 4, dan 5. Kemudian soal yang kedua, Pak Anton akan berlibur ke Malaysia selama 1 minggu. Oleh sebab itu Pak Anton menukarkan uang. Pak Anton memiliki uang 8.400 maksudnya 8.400.000 dengan ringgit. Pada hari itu kurs yang berlaku adalah kurs jual 1 ringgit. 1 ringgitnya itu 2.500 krus. Krus beli 1 ringgit itu 2.300 dan krus tengah 1 ringgit itu 2.400. Berdasarkan harga krus di atas, maka jumlah ringgit yang akan diterima penonton adalah salah satu soal SBMPTN 2017 juga. Opsi pertama 3.360. Opsi kedua 3.428,57. Opsi ketiga 3.500. Opsi keempat 3.574,47. Yang kelima 3.652,17 ringgit. Oke, kita masuk kepada pembahasan, yaitu Pak Anton menukarkan rupiah dengan ringgit. Dalam hal ini ia membeli ringgit ke bursa, dan bursa akan memperlakukan kurs jual sebagai berikut: 8.400 dibagi 2.500 sama dengan 3.360 ringgit. Jadi jawabannya adalah A, opsi pertama, yaitu 3.360 ringgit. Kemudian soal selanjutnya, rumus menghitung tingkat pengangguran adalah jumlah pengangguran dibagi X kemudian dikali dengan 100%.
X-nya adalah opsi pertama jumlah penduduk, opsi kedua penduduk usia kerja, opsi ketiga angkatan kerja, opsi keempat angkatan partisipasi angkatan kerja, dan opsi terakhir yaitu jumlah pekerja. Kita masuk pada pembahasan. Rumus penentuan tingkat pengangguran, yaitu tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dikali jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran, jumlah angkatan kerja dikali 100. Jadi jawabannya adalah C, yaitu angkatan kerja. Kemudian selanjutnya yaitu soal penyebab terjadinya demand pull inflation adalah penerapan harga minimum, kenaikan permintaan agregat, perubahan gaji pegawai pemerintah dan karyawan swasta, peningkatan biaya produksi, peningkatan biaya transportasi. Pembahasan. Demand pull inflation adalah inflasi yang terjadi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan melebihi penawaran atau di atas kemampuan. Demand pull inflation ini terjadi karena adanya kebijakan moneter ekspansif atau easy money policy atau politik uang longgar. Artinya, kebijakan untuk meningkatkan permintaan agregat hingga dapat menaikkan pendapatan nasional atau produk nasional dan berakibat kejadian kenaikan harga inflasi. Permintaan agregat atau agregat demand adalah permintaan keseluruhan atau jumlah barang dan jasa yang akan dibeli oleh konsumen, perusahaan, dan pemerintah dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Jumlah pendapatan tertentu pada variabel-variabel tertentunya. Jadi, pembahasan tadi ketemu jawabannya itu B. Opsi kedua yaitu kenaikan permintaan agregat. Kemudian soal terakhir. Istilah untuk menunjukkan bahwa suatu negara tidak melakukan ekspor ataupun impor dengan negara lain disebut autarki, economic welfare, swasembada, proteksi, monarki. Oke, kita masuk pada pembahasan. Jadi, politik autarki adalah kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh politik, ekonomi maupun militer, sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang menganjurkan adanya perdagangan bebas. Jadi, dari pembahasan tadi ketemu jawabannya A, yaitu autarki. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.